anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini Baik, Ibu. siap untuk belajar? Sudah, Ibu. Kita akan memulai aktivitas belajar kita pada hari ini. Satu orang maju mungkin siapa yang maju? Oke. Oke, saya belum memulai, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Carolina Lihata. Hadir, Ibu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Belanya itu jauh dari hari kemerdekaan kita. Oke, jadi pembelajaran hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin sudah belajar tentang berpikir komputasional. Siapa yang masih ingat pengertian dari berpikir komputasional? Oke, Melody duluan ya, Fiona. Oke, dari Melody. Kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagus sekali. Kalau Fiona, bagaimana Fiona? Yang dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik komputer. Dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan Teknik komputer. Jadi berpikir komputasional itu adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah atau persoalan sehari-hari menggunakan teknik Komputer. Oke, ada berapa prinsip? 4. Ada? Empat apa saja? Dekomposisi. Dekomposisi apa lagi? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Kalau Stephen, apa yang ketiga? Abstraksi. Kalau siapa? Chris jawab. Berpikir algoritma. Berpikir algoritma. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, yaitu berpikir algoritma. Ada yang sudah pernah membuat teh dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang sudah buat teh? Sudah pernah membuat mie, masak mie instan? Sudah, Ibu. Itu ada langkah-langkah dalam membuat teh atau tidak? Ada, Ibu. Pertama harus apa? Menyiapkan apa? Gelas. Gelas apa lagi? Sendok. Sendok apa lagi? Bunga. Bunga apa lagi? Teh. Daun? Teh. Teh kemasan. Setelah itu apa yang harus dibuat kalau Air orang panas. tuangkan ke dalam Gelas. setelah dituangkan Dibuka. supaya apa kalau Manis. enggak Larut. gulanya larut sehingga tehnya bisa Manis. itu langkah-langkah. Kalau membuat mie juga seperti itu. Terus ada yang masak mie, ayo kalau berdiri suka mie. Yang ada, Ibu. Jadi harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita tadi mampu menjelaskan pengertian algoritma dan contohnya dalam kehidupan Sehari-hari. Jadi ini Guru tulis pengertian dari algoritma. Ya. Jadi pengertian algoritma adalah menyusun Langkah-langkah, instruksi, ataupun prosedur reaksi sematis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi yang tadi kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti yang tadi membuat teh atau memasak mie. Selain itu banyak lagi dan kehidupan karya apa lagi? Potong gigi. Itu nanti kalau dibuat dalam berpikir algoritma berarti harus menyusun atau membuat instruksi yang sistematis atau tidak, yang terstruktur atau terurut. Jadi urutannya harus tepat. Oke, jadi sini ada LKPD. Nanti dibuat masing-masing kelompok. Ini kelompok 1 sebagai kelompok visual, kelompok 2 sebagai kelompok auditory, sedangkan kelompok 3 sebagai kelompok kinestetik. Itu instruksi. Jadi setelah ini presentasi masing-masing kelompok ada visual, auditory dan kinestetik. Dimulai dari kelompok visual. Oke, daripada kelompok visual saya sekarang dulu. Apa yang mau pilih? Hati? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok visual. Di sini saya mewakili kelompok untuk memperlihatkan kepada teman-teman hasil menentukan simbol kami sebagai cara mencari kata. Untuk itu teman-teman bisa lihat dari start. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili kelompok auditor untuk membacakan langkah-langkah atau instruksi yang kami buat untuk mencari kata-kata. Yang pertama, start. Yang kedua, maju 1 langkah. Yang ketiga, ke kanan 5 langkah. Yang keempat, maju 4 langkah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami mewakili kelompok kinestetik untuk memperagakan jalan mencari harta karun pada lantai 2. Saya yang akan memberi instruksi dan teman saya yang akan berjalan. Oke, yang pertama start, maju 1 langkah, kanan 1 langkah, maju 3 langkah,
maju satu langkah. Itu adalah cara memperagakan jalan mencari harta karun dengan instruksi yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Presentasi tadi langkah-langkahnya sama atau tidak? Tidak, Ibu. Kenapa tidak sama? Punya langkah yang berbeda-beda? Karena ada banyak jalan menuju ini. Ya, karena ada banyak jalan. Kalau banyak jalan, bagaimana kalau dia punya urutan langkah-langkahnya salah? Apa yang terjadi? Jalan menuju misalkan nama dan mendapatkan bintang. Oke, jalan menuju finish lama. Kemudian apa lagi? Mendapatkan bintang. Tangan. Jadi kalau mau mencari langkah-langkah untuk menyusun langkah-langkah untuk menuju harta karun, berarti kita harus membuat jalur yang efisien. Ini juga nanti bisa disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari di rumah. Selain ini dalam bentuk permainan, ada juga dalam bentuk kegiatan aktivitas rumah seperti apa tadi? Membuat teh, pergi ke sekolah itu harus apa? Membuat mie, apa lagi? Kita satu. Ya, memakai sepatu. Itu semuanya masuk dalam berpikir algoritma karena harus sesuai dengan langkah-langkah. Paham? Oke, ada yang mau bertanya tentang berpikir algoritma? Tidak, Ibu. Apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Kita lakukan berpikir algoritma ini dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Bisa, Ibu. Nah, kalau bisa siapa yang bisa menyimpulkan dan materi tentang berpikir algoritma, tentang jalur-jalur, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu berpikir algoritma? Siapa yang bisa? Menyusun langkah-langkah. Menyusun Langkah-langkah. Nah, ini apa lagi yang bisa menyimpulkan? Menyusun urutan dengan lengkap. Dia harus menyusun urutan dengan Lengkap. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Selamat siang, Ibu.